Backsoundnya mana nih? Ini. Backsoundnya mana? Ini lagi nunggu. Alright, we just try to. Oke. Selamat Bicara. malam semua. Selamat malam. Selamat malam. Jadi kita bertiga sekarang mau buat satu buah content. Dan malam ini kita akan Bicara. Anjing, gue penakut banget sih. Dengar backsoundnya. Horor bro. Ini sih horor, real horor nih. Oke. Silakan. Apa yang akan kita bicarakan apabila kontennya horor seperti ini? Oke, jadi kita malam ini malam Jumat ya. Malam Jumat itu sebenarnya malam yang suci ya. Bener. Malam Jadi, penghulunya hari gitu. jadi malam Jumat itu malam yang kompleks sih. Iya. Tapi backsoundnya kenapa harus horor gini sih? Tapi nggak apa. Gak apa-apa. Iya. Karena begini, apa ya? Karena orang-orang biasanya memberikan stigma kepada malam Jumat tuh malam yang horor gitu loh. Bener. Kecilin Ji. Oh, Terlalu besar ya. Backsound terlalu besar. Pas. Pas ya. Jadi gue sendiri bingung kenapa orang-orang tuh selalu memberikan stigma pada malam Jumat itu malam yang horor. Padahal ini malam penuh dengan nilai-nilai sunnah. Nilai-nilai sunnah dan pahala. Benar banget gitu kan. Kalau suami istri biasanya malam Jumat ngapain? Biasanya disarankan untuk Sekedi papa. iya. Iya. Tapi malam hari ini teman-teman kita Iya. ingin sharing. Kebetulan kita punya narasumber yang sangat amazing. Bukan. Ki Joko Bodo. Oh enggak ya? Aduh. Enggak, ini editor kita Ansori, give me five bro. Iya. Oke, ini namanya Ansori guys. Nah, jadi kalau pengen lihat mukanya Reza, silakan ke Facebooknya Reza. Silakan ke Facebook gue. Gini dia muncul pelan-pelan. Wih, dengan backsound yang Iya. luar biasa. Tapi sebenarnya pendapat gue pribadi soal malam Jumat itu sebenarnya gue orangnya penakut banget ya. Penakut ya? Aura gue itu sangat penakut sekali. Kenapa? Karena memang dari kecil dicekoki hantu Kenapa? masalahnya. Kenapa penakut? Kenapa? Dari kecil dicekoki masalah gaib-gaib gitu. Oh gitu. Mungkin Iya. lu dulu nakal, jadi kayak orang tua kita tuh bingung gitu gimana caranya bikin kita tenang, mau diem ya kan, akhirnya disuruh dicokokin cerita-cerita hantu. Benar sekali. Dan Kadang-kadang aku juga gitu sih. dan pada akhirnya sekarang gue sadar gitu loh. Ini ngapain sih orang tua dulu ngasih kita soal hantu gitu. Iya. Ada yang komen malam Jumat sunah Rasul, Bang. Ente memang mesum. Astaga, anak kecil. Oke. Jadi malam ini kita pengen sharing. Iya, sharing soal apa dulu? Cerita dong. Kalau di Indonesia itu malam Jumat itu identik dengan hal-hal yang serem. Iya. Ansori menurut lu gimana, Ansori? Ansori punya cerita serem. Bener banget. Kalau stigma masyarakat Indonesia tentang malam Jumat itu horor itu memang udah dari zaman dahulu. Zaman dahulu. Coba Oke. ceritain satu pengalaman horor yang pernah lu rasakan. Kalau disuruh cerita panjang sih ceritanya. Enggak, sekilas aja yang pernah lu rasain. Gimana ya? Tentang apa? Coba putar lagu TikTok gitu. Sebetulnya setannya pada Enggak, kita lagi nggak pengen ngomongin. Iya. Aku Saya ingat. oke, Oke. cerita panjang kan? Enggak. Ya, sedikit. Oke. Ini cerita singkat waktu mungkin ada dulu kisah ini. kisah apa? Saya tidak ingat ini apakah kejadiannya malam Jumat atau tidak ya. Tapi waktu itu saya lagi di kampus. Ini tangan siapa bangsa? Saya lagi di salah satu kampus di Mataram ya, saya tidak bisa sebutkan di mana itu. Dan ada kegiatan UKM dulu. UKM. Ya. Usaha kecil menengah. UKMF ya. Oh. Reza sedang menghindari horor. Tahu banget nih. Ini tidak Gue sedang mahasiswa. menghindari horor reason. Oke, terus. Oke, terus. Terus ada satu teman saya yang bisa melihat. Yang bisa ngelihat. Bisa Ya. ngeliat apa? Lihat apa nih cewek? Bisa lihat makhluk halus. Oh, Waduh, iya. Terus
Dia pakai server apa, Bro? Terus. Terus saya bisa dibilang bisa lihat. Oh, enggak, ya mungkin saya nggak bisa lihat, tapi Oke. kebetulan mungkin waktu itu. Lagi dibuka gitu ya. Iya, kayaknya lagi dibuka. Oke, dibuka tabirnya berarti. Terus saya lagi ngobrol sama teman saya yang sang lihat ini, sama ada satu juga teman-teman. Hmm. Tiba ada ngerasain aura. Hmm. Auranya di sana ada sesosok perempuan. Oke. Perempuan yang dia itu ternyata adalah bukan dibilang arwah ya, bukan arwah. Iya. Saya bingung mau menyebutkan dia apa. Ini adalah korin ya mungkin namanya. Oke. Korin makhluk halus tapi kayak perempuan gitu ya, tapi ini mungkin Dia bisa mungkin dibilang pakai jin. body lotion. Ya. Terus. Intinya orang dulu meninggal terus jadi Oh makhluk gitu. gitu. Iya. Dan ternyata dia mau curhat makhluk itu sama kita. Curhatnya begini, tapi curhatnya itu enggak bercerita. Ini real. Enggak seperti bercerita bisa mau curhat ini, enggak. Tapi dia memberikan kita pandangan. Iya, Memberikan pandangan. Berikan saya pandangan, saya dan teman saya berdua. Oke. Tahu apa yang saya lihat? Apa? Dagang cilok. Yang saya lihat adalah Mama. tragedi. Oh, dikasih ke pandangan gitu ya. Apa? Tragedi. Tragedi. Oh, iya, jadi kayak penyebab gitu ya. Oh, waduh, kayak di sini ada setan gitu ya? Iya. Tragedi suicide. Selesai, bunuh Suicide- diri. Suicidal. Oke, Ya. bentar, kita baca dulu dari pemirsa asik. Sih. Terus lanjutin. Ya, ini kemudian setelah itu yang saya lihat waktu itu, saya cocokkan dengan teman saya. Oke. Apakah kamu melihat apa yang saya lihat? Iya. Dia bilang Tapi belum iya. cerita dulu. Iya. Nggak diceritain apa yang dilihat. Iya, dia bilang gitu kan. Oh. Dia terus di sana juga bukan cuma saya berdua, ada yang lain juga kan. Jadi dia melakukan itu di mana? Kita lihat. Astaga, itu tahun berapa? Dikasih tahu nggak? Oh, anunya Kejadiannya. kejadiannya itu tahun 1980-an. Wow. Nah, saya tidak bisa menyebutkan tepatnya kan. Ya, berarti di cross check nggak? Film itu ada kejadian itu nggak? Nah, itu dulu. Cari kebenarannya nggak gitu? Sebelum saya dapat gambaran itu banyak rumor tersebar. Rumor apa? Rumor tersebar bahwa dulu di gedung salah satu gedung kampus ini Oke. ada orang bunuh diri. Nah, ya. Cuma Kenapa begitu. Kenapa sih? Tepuk tangan. Oh iya. Terus. Ya, Terus. cuman begitu aja yang rumor yang beredar. Nah, di gedung ini ada orang bunuh diri, tapi tepatnya di mana enggak tahu. Oh, Cerita bagaimana kenapa dia bunuh diri enggak tahu. Oh, gitu. Karena ternyata kejadian itu ternyata real. Rumor yang tersebar itu ternyata benar ada. Berarti setelah lu mendapatkan penglihatan tentang tragedi tahun 1980 ini, Ya. setelah lu cross check berarti ternyata benar di tahun itu ada kejadian bunuh diri. Sebenarnya saya mendengar dulu rumornya, Shit. baru mendapat gambarannya. Backgroundnya bikin kesel sumpah. Backsoundnya bikin kesel sumpah. Biar aman kayak gue harus kunci pintu gerbang dulu deh. Hah? Nggak apa-apa ya. Kan kunci udah gue kunci. Oke. Ya, itu pengalaman dari Ansori ya. Oh, sorry. Kalau Iya. gue pengalamannya nggak seram itu sih. Itu suara bangku itu geraknya apa suara Tapi belum backsound sih? selesai ceritanya itu. Gue ini udah Masa jadi insecure? Iya, ada pertanyaan nih, ada komen dari Abang Abe Jabar. Halo Abang Abe. Malam Jumat menjadi yang paling horor buat Reza. Cukup kasih pertanyaan Za, nggak sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Tadi sudah sempat baca surat Al-Kahfi ya. Nah, salah Terus sholawat juga Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Pergilah kau syaitan. Saya Oke, perlu jadi- ceritain apa yang saya lihat pada lanjut. Oke, Mana? selesaikan dong. Kalau belum selesai, Iya, selesaikan. kalau belum selesai selesaikan dulu dong. Selesaikan Oke. dulu dong. Oke, ya kalau memang mau diceritakan ya. Bang, lu aja pakai ini, gua pakai itu apa enggak? Pakai. Lu gantung-gantungin soalnya kalau lu pakai di telinga lu. Pakai. Ya udah. Ya udah, kalau bisa ke sini nggak apa-apa. Bisa. Lewat sana. Ini lewat bawah. Jangan lupa lihat depan aja. Enggak, biar nggak kabelnya mana-mana. Yang ini loh. Yang
Oh, yang ini maksudnya. Oh iya. Panjang. Wih. Wah, berasa siaran gue ini. Selanjutnya Oke. Oke, lanjut gimana. biar teman-teman tahu juga nih dari Oke. pelajaran. Ini pelajaran buat kita semua. Jangan pernah makan bakwan tanpa mangkok. Dan jangan lupa minum, apalagi kalau makan sambal. Iya benar, pedas. Oke, lanjut An. Oke, terus yang saya lihat itu adalah satu tragedi. Hmm. Ada seorang perempuan. Perempuan ini dia Cantik. itu dulu pacaran. Sama? Ya. Perempuan ini mahasiswa gitu ya. Iya, mahasiswa sana. Dia pacaran sama entah saya Kecilin nggak tahu sih. dari mana, tapi yang jelas cowok. Oh, Nggak usah gitu. pakai ini Bang. Saya pikir dia lesbian. Nah, dia ini pacaran. Kebesaran nih backsoundnya sih. Tapi kalau Bablasan. di sana kecil Za. Terus? Tanyain Pak Abid deh. Pacarannya kebablasan. Oh, pacarnya kebablasan, hamil. Ya di kosnya dia Reza strike melakukan banget. itu ya. Di kosnya si cewek dia melakukan itu. Dia mungkin nyanyi ya, ku hamil duluan. Sudah 3 bulan. Nah, Gara-gara. Rupanya pakai para pengaman. Terus apa? Kemudian Oke, lanjut. eh, si cewek ini ditinggal. Singkat Ditinggal. cerita ditinggal. Oke. Itu kamu lihat visionnya itu atau pandangan itu berapa lama itu, berapa menit? Berapa ya saya lupa, mungkin lebih sekitar 5 menit lah. Jadi kalian kayak bengong Kayak gitu ya? kayak saya nonton nonton drakor. Maksudnya ada layar di mana gitu? Nah. Tiba-tiba muncul layar. Nggak, Dalam mungkin- main. Mungkin dia di main. dalam pikirannya ada slide putih yang muncul, terus itu muncul kayak adegan-adegan. Iya, kayak gitu yang seperti itulah kira-kira ya. Di dalam Iya, otak saya tuh ada kayak layar gitu yang Oke. dan pilihannya itu ceweknya ini ditinggal. Oh. Nah, Jadi kayak kejadian mulai dia ada muncul kejadian lagi di kos Iya, ya iya. gitu. enggak. Enggak ya? Mungkin enggak malu mungkin. Itu kan dia Itu yang ngasih intinya saya, gitu ya, Dia ya. yang ngasih saya pandangan dan Oh, informasi. jadi dia nyeritakan intinya aja ya. Aku sambil bakar rokok ya. Oke. Terus itu juga kejadian aib namanya. Kalau Kayaknya pakai dia enggak bakalan kipas masuk angin neraka. ini enggak ya? Ribut dong, Bos. Ribut ya. Coba pakai kipas angin coba. Tutup Iya. sama HP. Pencet. Enggak kok. Oh enggak, iya adem. Yang nonton Lanjut. siapa ini? Lanjut. Oke. Setelah itu Setelah itu dia ditinggal si cowok kabarnya hilang. Kabarnya hilang. Hilang. Dicari ke kosnya tidak ada. Pergi berarti dia. Hilang begitu saja. Dan akhirnya si cewek nangis. Dan kayaknya si cewek nangis, yang bener yang mana nih? Iya bukan kayaknya. Ya kenyataannya ya. Iya, Memang benar. akhirnya si cewek Akhirnya nangis. si cewek nangis. Ini itu sih tentang waktunya tuh ya tahun 80-an ya. Iya. Saya enggak bisa berani nyebutkan tahun berapa. Tahun 80-an berarti masih pakai cut bre dong. Ya, Iya. saya kira ya. Benar. Kemudian si cewek ini nangis Oke. depresi. Kalau Depresi. Om Jack Depresi karena dia tidak mau bertanggung jawab. Oh, siapa yang tidak mau tanggung jawab? Si cowok. Cowoknya. Oke. Cowoknya menghilang itu aja, tidak ada kabar. Hmm. Dia depresi, stres, akhirnya nangis. suicide. Akhirnya dia datang ke kampus. Tengah Nah. malam. Oh, cewek itu Ya. datang ke kampus. Datang Ya. ke kampus tengah malam. Dia datang ke sana jalan-jalan. Tapi di suasana kampus waktu itu juga sepi ya. Mm. Terus dia masuk karena dulu di kampus ini pengamannya enggak seketatnya sekarang. Iya, iya. Nah, Oh. kemudian dulu Ya dulu kan masih mana-mana kampus kayaknya masih ini ya, banyak pohon rumput gitu. Yang bergoyang. Iya. Dangdutan kali. dia masuk ya, dia jalan naik ke lantai 2. Oh. Yang gedung yang baru apa ya gedung lama? Gedung itu masih ada sampai sekarang. iya. Gedung itu masih ada. Lama-lama sampai sekarang. bocor lokasinya. Terus? Ya, Oke, masih terus, ada terus. gedungnya. Terus dia naik dan sambil nangis gitu. Kasihan saya, kasihan. Za. banget. Terus Oke, wifi. jeda. Ya, terus dia jalan
sambil nangis naik ke lantai 2. Hmm. Oh ya lantai 2, ya, lantai 2 lantai 3, ya, lantai 2 kayaknya. Lupa, sorry. Ya, Itu karena dia mimpi, agak mimpi. samar-samar. Oke. Enggak samar-samar. Dia masuk ke kamar mandi. Salah satu kamar mandi di sana. Cebok. Di sana dia tertekan. Dan dalam keadaan menangis, dia menangis di sana. Oh, nangisnya terseduh-seduh. Dia memutuskan hal yang seharusnya tidak dia lakukan. Waduh. Iya. Tapi dia menggugurkan kandungannya nggak? Nggak ya? Berarti dia mati sama kandungannya? Wah, Dengan kandungannya. berat juga. Dan ditemukan pagi-pagi oleh cleaning service. Cleaning service-nya ngapain? Kaget pagi-pagi lihat. Masya Allah, kaget minta ampun dia. Ya, pastilah. Dia lagi Lihat. ngepel. Saya ngepel. Ya, akhirnya dia mau masuk kamar mandi juga, mau bersih kamar mandi juga. Gitu. Astagfirullah. Langsung dia kabur lah, lari dia, Larinya ke samping ke kiri lari ke bawah. ke bawah. Oh, berarti itu lantai ini ya, Lantai tiga. 2 ya. Nunjem dong. Saya agak lupa ya lantai 2 apa lantai 3, yang pasti sana di kamar mandi. Akhirnya setelah itu kalian gimana? Kalian Ya mereka kan Oh, dia iya. kan Akhirnya berdua ya. dilaporkan lah ke pihak kampus. Oh. Dilaporkan ke pihak kampus dan polisi datang, Oh, rumah akhirnya sakit selesai. datang. Tapi setelah kejadian itu Gak ada yang tahu tapi ya dia meninggal kenapa gitu. Maksudnya tahu. penyebab ini tahu ya. tahu dia di sana ada bunuh diri, tahu. Tapi Oh kalau sebenarnya kalau kita mau cari korannya ada kali ya. nggak ada, nggak ada udah lama. zaman 80-an tuh nggak ada koran. Maksudnya ada koran, cuma hanya orang-orang kaya yang punya koran. Ya kita cari aja orang kaya zaman itu. Dan Enggak. itu terus Gue punya cerita juga nih yang mirip-mirip ini. terus itu ya Ntar, answer dia dulu, Lar. nggak ke kampus dan Tapi tapi nggak nggak serem. mau menutup, benar-benar menutup kasus ini karena kampus itu baru aja dibuka, masa nanti terkesan horor baru aja dibuka gitu. Iya, iya. Masa terkesan horornya kasus ini ditutupi dari orang tua. Dan Oh. nggak ada, boleh ada yang ceritakannya. Tapi tetap aja sih ada yang cerita tapi nggak sampai. Kalau sekarang misal itu terjadi, ada yang medsos, udah. Iya, coba. benar. Kalau dulu mungkin wajar ya. Makanya rumor itu tersebar sampai sekarang. Jadi paling tersebarnya ke keluarganya dia atau di sekitar kampus. Bentar, Iya. boleh kentut nggak sih? Lo kalau takut kentut ya? Enggak. Jadi itulah yang bikin rumor itu berjalan. Ternyata Oke, itu dari Ansori. Sekarang dari Haji. Oke. Kalau dari saya tuh nggak seram-seram amat. Cuman saya punya pengalaman tuh diajakin main jelangkung. Wah, sama, Wah, mirip-mirip. Seru nih. Jadi ya, gue baru tahu nih. Jadi kan di sini pernah masuk maling kan. Oh iya, rumah lu pernah masuk maling. Nah, jadi kayak maling itu masuk itu, kok tahu gitu jam-jam kita lagi Ngantuk banget. lengah gitu. Iya, lengah ya. Lupa tutup pintu gitu Iya. apa gitu. Nah, setelah kejadian itu aku ingat zaman SMA aku punya teman. Jadi aku SMA jauh, teman-teman SD SMP nih. Iya. Jadi aku dulu pisah SMA, jadi setiap minggu aku pulang kan ke kampung. Jadi pas pulang itu temanku nya 3 orang. Mereka ini hari itu ngajak aku ke temannya dia, teman SMA-nya mereka gitu. Kayak Kok cerita lu nggak serem-serem banget? enggak, jadi akhirnya ternyata diajak Iya. ke sebuah rumah tua Rumah tua. siang hari. Rumah tua apa gereja tua? Rumah nggak ada gereja. Rumah tua siang hari. Gereja Ah. Denger. Iya, terus. Ya akhirnya kan nah di rumah tua itu ternyata di dalamnya itu sudah ada, ini rumah panggung ya, rumah panggung khas Sumbawa Oh, ya. Jadi di rumah itu rumah dalam loka itu bukan? bukan. Oh, iya. Jadi ditutup semua pintu sama jendela. Tiba-tiba di dalam itu ternyata ada seperangkat Alat sholat. Oh, seperangkat se-equipment gitu. equipment jelangkung. Jadi dia bentuknya itu kepalanya pakai ember, ember kecil warna biru, Ember. ya ember anak SD itu. Terus pakai baju SMA. Wow. Nah terus dia melintang begini kan, jadi Itu kepala. itu jelangkung apa orang pergi ospek? Gusti marah. Oke, terus kan di dadanya gini kan ditaruhin pulpen gitu kan, kayak gini pulpen di dadanya diikat begini, diikat gini pulpen. Oke. Oh iya, Ya terus jadi nanti dia nulis gitu. Oh. Nah hari itu ternyata mereka mau
aku nggak usah sebutin nama teman-temanku. Jadi mereka hari itu mau minta petunjuk. Syirik nih. Jadi mereka itu sudah sering melakukan itu. Waduh, astagfirullahaladzim. Dan mereka sudah seperti udah jadi member gitu. Wah, Iya, per jadi bulannya berapa? Jadi yang masuk ini tuh kayak pada si Aan ajaib. Wah, Aan ini si anak aja. Astaga Mistun. Iya. Halo Mistun. Oke, lanjut ya. Jadi mereka itu harus datang. Udah ada jadwalnya, harus datang. Kalau nggak datang ada ketentuan yang Penalti gitu. ada penaltinya. Denda gitu. Denda. Jadi mereka tuh datang. Nah, yang masuk ini, yang sering masuk ke Jelangkung ini, konon katanya itu adalah maling legend di Pulau Sumbawa. Waduh. Semua orang tahu nama itu. Oh gitu. Nama Siapa nama itu. malingnya? Kalau nggak salah Cambun. Cambun. Iya, Cambun. Cambun kalau nggak salah. Cambun. Nah, tapi mereka itu panggilnya bos. Waduh. Iya. Nah, akhirnya hari itu aku datang. Jadi kau datang kan ini pertama kali kan ngeliat kayak Iya. gitu-gitu. Jadi begitu mereka mulai ritual, dia temannya megang kan, Iya. dibisikin gitu, baca doa apa gitu, manggil. Fatihah. Nah, aku ini kan yang takut kan. Iya. Dalam hati tuh Auzubillahiminasyaitonirrajim. Di situ tuh aku benar-benar percaya bahwa Kamu penakut? enggak, Taus itu benar-benar ngaruh gitu. Astagfirullahaladzim, benar-benar. Itu Jelangkung nggak pernah mau masuk. Oh, jadi nggak mempan lagi. Nggak mempan sama sekali. Terus kan akhirnya udah berapa kali dicoba, akhirnya rahasia Bang Ari. Akhirnya berapa kali dicoba nggak mau masuk. Oke. Akhirnya yang bacain ini ngomong, teman-teman bahasa Sumbawa kan, teman-teman kalau ada yang dibaca tolong diam dulu. Oh, iya, dan Kayak iya, gitu. Iya. Berarti lu disuruh tuh tidak mengingat Allah, berarti musyrik sekali temenmu. Astaga. Terus kan dia baca lagi, aku nggak bisa diam nih, Iya. otomatis gitu. Iya. Oh Oh, iya. Saking takutnya kamu nih. Iya, deg-degan Iya. kan baru pertama kali. Akhirnya nggak masuk juga. Oke. Nah, akhirnya aku tuh berusaha untuk nggak baca, akhirnya diam, berusaha tenang. Tiba-tiba dong masuk, serius, masuk itu marah, Jelangkungnya masuk marah. marah banget, terus dia, sampai gini ya, Oke. sampai 2 orang tuh yang nahan. Iya. Aku Apa yang kunciin aku? terus dia tuh kan, jadi di depannya tuh ada bak isinya pasir, pokoknya berusaha ditutupin ke pasir gitu. Oke. Akhirnya hilang setelah pasir tuh keluar dia. Oke. Terus yang ini udah keringat dingin dia. Dia bilang gini, bos marah ini teman-teman, katanya gitu. Bos Marah gitu. Ada apa ya? Tumben nih Asik. begini katanya. Tumben begini katanya gitu. Akhirnya panggil lagi. Datang, tapi langsung nulis. Gila, tulisannya kayak tulisan sambung zaman dulu, zaman Iya. Soekarno. Asli keren banget. Tahu apa tulisannya? Tahu isi. Kok tau? Sumpah. Lapar, Pak Haji. Dia nulis tiba-tiba tahu isi. Di bawah tahu isi itu sampurna. Sumpah. Ini benar-benar real. Jadi mereka paham. Oh iya, ternyata yang dia beli itu bukan sampurna karena biasanya dia di Samsu. Iya. Jadi akhirnya sumpah. Akhirnya satu orang pergi, turun kan dari rumah itu, Iya. pergi beli tahu isi sama sampurna. Balik mereka nih, balik. Akhirnya balik. Ini tahu sih dimasukin kan kayak Iya, gini kan, kantong ini kan ember kan. Iya. Dimasukin ke kepalanya gini. Iya. Oh sudah gini dia. Oke. Serius, rokok juga gini. Kalau Terus gitu dia gini. enggak protes. Ada yang kurang katanya. Sambelnya mana? Kalau tahu isi di Sumbawa itu udah ada ininya kayak Oh, cabenya. iya, ada kayak dipakai sambal gitu. Nah, terus habis itu akhirnya mereka kenalin aku ke bos itu. Oh, kenalan nih. First met. Jadi semuanya kan bos. Ada teman saya mau lihat. Ada member baru gitu. Enggak, dia sekedar mau lihat katanya. Gila, itu pulpen langsung ini. Serius. Itu ada yang pegang bonekanya apa Ada enggak? yang pegang tapi dia kayak gitu loh, kalau ngarang.
Langsung dia nulis, jangan kasih tahu siapa-siapa. Iya. Dalam hatiku kasih tahu. Mohon maaf. Akhirnya oke, setelah itu kan kayak awal ya. Jadi akhirnya mereka masuk ke intinya kenapa mereka manggil bos itu hari itu. Ternyata ya mereka ini sedang merencanakan sebuah pencurian. Wow. Jadi zaman SMA itu kan HP itu baru kan. Jadi mereka mau maling HP. Oke. Gila. Jadi mereka HP. mau maling HP. Dia dikasih tahu gitu loh. Ditanya, kamu mau HP seperti apa? Iya. Udah Iya. udah berarti dia udah peka banget sama teknologi. Jadi anak-anak ini nyebutin, Iya. saya mau yang kayak gini, saya mau kayak gini, saya mau kayak gini. Sebentar gitu kan. Akhirnya ditulis lagi. Habis kan kertasnya gini dah. Disuruh balik kertasnya. Balik kertasnya asli tulisannya bagus banget. Kalau aku punya HP waktu itu foto deh. Jadi kayak ditulis lagi. Pergi ke toko ini jam 11 kamu pakai baju ini. Wow. Serius, aku langsung connect kan sama maling yang di sini kan. Iya. Jadi kok bisa maling yang di sini tuh Tahu gitu pas loh halangan. pas kita lengah gitu. Jadi dia tahu banget. Nah, kenapa aku bilang dia tahu? Karena hari itu ketika setelah itu ya tiba-tiba dia nulis lagi. Ada siapa namanya? Temanku. Jadi dia nulis segera turun kamu. Bentar lagi mau dipanggil sama ibunya. Dicari sama ibunya kan. Dia udah tahu duluan. Wow, terus dia kan nggak mau nih. Ya dia nggak apa-apa gitu. Ayo beneran. Beberapa udah sampai 2 menit ibunya datang manggil. Langsung turun. Langsung kayak Oh ya, nelpon nih. gila sih. Waduh, Nah, berat. setelah itu ya, habis itu temanku ini selain minta petunjuk itu, ternyata dia juga minta ilmu Ilmu apa? ilmu kebal. Serius. Biar kebal ya. Iya, jadi dia minta ilmu kebal gitu, dia dikasih tahu syarat-syaratnya. Jadi kan kalau konon katanya kan dia kan maling legend gitu. Nah, dikasih tahu ilmu kebalnya apa, kayak gimana. Mereka ini ya cari syarat-syaratnya gitu. Udah habis itu selesai. Nah, habis itu mereka manggil yang lain. Tiba-tiba yang datang tuh orang tua. Orang tua sih katanya. Cuman orang tua ini wilayah KSB katanya. Jadi Kabupaten Sumbawa Besar. jadi dia ini orang ini ngaku kalau dia itu bunuh diri. Selesai Dia lagi. gantung diri di pohon mangga di kebun. Saking penasarannya teman-temanku ini cari kampungnya. Ketemu. Kuburannya ketemu, cerita dari masyarakatnya ada. Oh shit. Gila. Jadi aku tuh langsung wow. Gila, ada yang bisik-bisik. Backsound, bos. Backsound ya? Oke, itu cerita dari Haji ya. Jadi aku setelah hari itu aku Iya. benar-benar percaya bahwa jelangkung itu ada. Oke. Ya, bisa Jadi, dipanggil. ntar kalau gue yang cerita harus mendekat semua ya. Lu nggak usah Nggak. serem dong. Ini serius soalnya. Jadi ini kisah real ya. Kisah real. Jadi Tuh. Bang Ari bilang tuh maling jago cambun. cambunan. Ya, emang terkenal. Oke, ini aku ada kisah real ya. Jadi anak durhaka ceritanya nih. Wih. Ini famous banget kisahnya nih. Ini cerita lucu apa horor deh? Horor, bos. Horor ya? Oke. Makanya lu mendekat. Gila, tadi kita udah mendekat terus boy gitu kan. Nggak ada jump scare. Bos. Ya jadi Oke, lanjut. si anak ini kan durhaka banget dia saat itu gitu kan. Itu sekitar tahun 1970-an lah. Ya. Ini lebih tua dari si Ansori nih. Jadi zaman itu teknologi nggak ada sama sekali ya kan. Rumah itu masih ini apa ya? Rumah itu masih bedek banget tuh nggak sih? Iya. Rumah itu masih bedek terus dia nggak pakai backsoundnya aja. Agak serem sih backsoundnya. Jadi Padahal aku yang milih. nih anak durhaka pokoknya. Jadi saat itu kan masih zaman-zamannya dimana anak-anak tuh disantriin gitu kan. Iya, iya. Nah jadi ini si anak entah dari mana dapat pergaulan, jadi dia itu bener-bener bener-bener durhaka deh gitu kan. Dia itu suka, kalau bahasa Lomboknya itu suka nungkas. Nungkas.
Pamungkas tuh melawan orang tua lah gitu kan. Panungkas. Iya, jadi pamungkas bos. Pamungkas. Iya, jadi ibunya nyuruh pergi ngaji ya kan. Dia jawab, nak ngaji. Ya kan? Jawab. Dia jawab, buat apa pergi ngaji? Sudah pinter kan. Ya, jadi dia tuh pokoknya selalu ada jawaban untuk dia menghindari ibunya agar tidak diperintah gitu kan. Iya. Pokoknya nih bocah durhaka banget lah saat itu. Apalagi saat itu aspal kayaknya belum ada banyak merata di kampung-kampung, kayak masih jalan becek gitu kan. Iya. Jalannya becek banget. Terus yang paling penting itu adalah nih si anak nih usianya tuh nggak muda lagi masalahnya. Jadi dia itu udah mulai ngelawan orang tua itu. Ini ibunya doang, bapaknya udah nggak ada. Iya. Jadi usianya sekitar 22-23 tahunan si anak nih. Nah, jadi anak seusia itu di tahun itu sudah tua, Bro. Tahun 70 itu udah kumisan lah gitu kan. Nah, jadi ketika si anak ini menolak permintaan ibunya pas hujan, ternyata hujan-hujan petir yang tiba-tiba anaknya kesampai itu bener, Bro. Oh gitu. Iya. Jadi saat itu dia disuruh untuk sholat, tapi nggak mau, dan ibunya malah ditoyor gitu, terus Waduh. dikeluarin rumah, terus ibunya ditarik keluar rumah pas hujan ya kan. Gila. Tiba-tiba petirnya nyamber gitu kan. Tiba-tiba petirnya nyamber gitu. Nyamber jedor, nih anak kena Serius? samber, cuy. Iya. Gosong. Mati dia. Nah, pada akhirnya mati dia itu ibunya benar-benar sedih banget, cuy. Iya. Ibunya sedih, semuanya sedih gitu kan. Tapi orang-orang tetangga itu malah seneng dia meninggal gitu kan. Nah, karena- disinilah horornya dimulai, cuy. Gila, dia Jasadnya nggak diterima. serius. Iya, jasadnya nggak diterima. Terus nih anak malam kedua atau ketiga konon kisahnya dia itu gentayangan. Aduh, udah Dan hidupnya nyusah. karena dia itu durhaka, jadi dia itu mengalami satu buah azab, yaitu kehausan. Dia haus. Jenazahnya. Iya, haus. Mayatnya. Arwahnya haus banget. Jadi haus, dia tuh bangkit dari kuburnya gitu kan. Arwahnya bangkit, terus dia masih gentayangan begitu. Dan pada akhirnya dia kembali ke rumahnya. Jadi hanya di rumahnya saja yang menyediakan air yang mampu membuat dia Tenang. berarti kehausan. Ya udah, Ya arwahnya. nggak ada yang bisa lihat arwahnya dia. Yang bisa lihat arwahnya dia tuh hanya ibunya. Jadi Anunya gimana? Apa? Horornya gimana? Oke, makanya Maksudnya ini- ke masyarakat gitu. ya jadi masyarakat belum ada yang ngeh gitu kan. Dan pada akhirnya saat itu hujan lagi di malam ketiga dia meninggal itu, ibunya lagi di dalam rumah sendirian. Ya kan. Jadi ini ibunya nih sudah feeling banget kalau anaknya ini udah nggak diterima gitu kan, tapi dia terus berdoa Iya. gitu kan. Kayak Iya. dimaafin. Betul. Terus ini malam ketiga tumben ibunya dengar sebuah ketukan ada yang bertamu, cuy. Iya. Dia datang bertamu untuk apa ya? Untuk menghilangkan rasa hausnya Iya, itu. kayak haus banget Iya. mau minta maaf. Jadi tok. Ibunya kaget dong, cuy. Udah jam berapa malam itu, satu pokoknya larut ya. Tok. Ibunya belum buka juga. Dan pada akhirnya dibuka. Kaget ibu. Tuh gitu. Kaget. Dia ngeliat anaknya. Utuh pakai apa? Enggak, walau alam dia ngeliatnya kayak seperti gimana. Terus ditanya, mau ngapain? Mau minum. Mau minum apa? Darah. Anjing jump scare banget. Istri gua tidur. It's a joke, boy. Malam Jumat itu adalah malam berkah. Aku tuh sampai keringat. Aduh curang nih, backsoundnya dimatiin semua. Tadi keren serem banget. Panas, Asem Aji. banget. Wih, backsoundnya dimatiin sama Aji. Nggak Oke, dimatiin. itu dia konten kita di malam hari ini. Yep. Lah dihidupin lagi semua. Iya di Oke, itu dia. Oke, thank you banget yang udah Thank you nyimak. yang udah nimbrung ya. Ya udah jam berapa nih? Jam 00:11. Yeah, thank you. Gila. Oke, kayaknya kita harus rutin nih bikin kayak gini. Asik.
Sok Pak Abi suruh cerita tuh, kayaknya banyak banget nih. Iya benar. Oke, see you next time. See you next time. Thank you sudah nonton. Assalamualaikum.